Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 yang cerdas, soleh dan soleha, semoga di masa pandemi ini selalu sehat. Mari kita belajar matematika. Pada kesempatan ini, Pak Tris menyampaikan materi bab 2, yaitu koordinat kartesius. Koordinat kartesius meliputi 3 hal yang perlu kita bahas. Namun sebelum membahas 3 hal ini, ada alat yang harus kalian persiapkan. Yang paling pokok adalah buku grafik atau buku berpeta, penggaris. Karena kita berkaitan dengan yang pertama, yaitu membahas tentang posisi titik pada bidang koordinat. Yang B, posisi titik terhadap titik acuan. Yang C, posisi titik terhadap garis sumbu. Oke, berikutnya kita bahas tentang posisi titik pada bidang koordinat. Pertama, membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Yang kedua, membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat. Yang ketiga, jarak tempat terhadap garis sumbu. Berikutnya, membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Posisi tempat pada gambar 2.2 dapat ditulis sebagai berikut. Hotel terletak pada C5, artinya bergerak ke kanan sampai di C, kemudian ke atas sampai 5. Bank terletak pada koordinat F5, bergerak ke kanan sampai F, ke atas sampai 5. Pasar terletak pada koordinat F10, bergerak ke kanan F, kemudian ke atas 10. Kantor pos terletak pada koordinat J3. Sekolah terletak pada koordinat J9. Posisi tempat pelayanan pada gambar 2.2. Berikutnya membahas tentang membaca posisi atau menuliskan letak titik benda pada sistem koordinat kartesius. Cara membaca letak titik pada sistem koordinat kartesius sebagai berikut. Gunakan titik asal, yaitu titik dengan koordinat 0,0 atau sering disebut titik pusat, sebagai titik acuan untuk menentukan titik A, yaitu koordinat X, Y. Nilai X pada sumbu X menunjukkan banyak langkah satuan pada arah mendatar, arah ke kanan, atau arah ke kiri. Nilai Y pada sumbu Y menunjukkan banyak langkah satuan pada arah gerak ke atas dan ke bawah. Jadi pada bidang koordinat kartesius ini ada 2 sumbu. Sumbu yang mendatar adalah sumbu X dan sumbu yang tegak lurus adalah sumbu Y atau sering disebut Fx. Misalnya menentukan koordinat titik A, perhatikan gambar 2.3, dari titik pusat 0,0 melangkah 5 satuan ke kanan, X-nya sama dengan 5. Dilanjutkan ke atas 2 satuan, Y-nya sama dengan 2. Jadi koordinat titik A 5,2. Absisnya 5, koordinatnya 2. Oke, saya lanjutkan ke jarak tempat terhadap garis sumbu. Perhatikan gambar 2.4. Ya, ada beberapa titik, ada SMP Negeri 1, sebut aja SMP Sabta Dharma Sujana misalnya.
ada rumah belajar, ada pasar, ada kantor. Berikut beberapa informasi yang dapat diperoleh dari gambar di atas. SMP Negeri 1 berjarak 3 satuan ke atas dan berjarak 5 satuan terhadap Y. Ya, saya ulangi, SMP Negeri 1 berjarak 3 satuan terhadap sumbu X, jadi di atas sumbu X ada 3, kemudian 5 satuan terhadap sumbu Y. Artinya bergerak 5 langkah dari sumbu, dari yang mendatar, kemudian 3 langkah dari yang tegak lurus. Ada contoh soal, tidak perlu dikerjakan sekarang, nanti akan kami share PPT ini melalui grup Matematika kelas 8, nanti silakan dicoba. Yang B, posisi titik terhadap titik acuan. Titik acuan itu maksudnya adalah titik pusat. Jadi titik pusat di sini tidak harus 0,0. Bisa kita tentukan titik yang lain. Maka di sini yang pertama, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan posisi titik terhadap titik acuan. Bisa dengan koordinat A, B. Posisi titik terhadap titik asal 0,0. Titik A, titik B, titik C, dan titik E. Kalian perhatikan pada gambar bidang koordinat. Titik A, 2 satuan ke kiri. Negatif ya, berarti kalau ke kiri negatif. Kalau ke kanan positif. 5 satuan ke atas, itu titik A. Kalau ke atas berarti positif. Kalau ke bawah berarti negatif. Posisi titik terhadap titik acuan AB. Posisi titik terhadap titik C pada gambar sebagai berikut. Posisi titik terhadap titik C 1,2. Maka A 3 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas. Koordinatnya negatif 3,3. Jadi kalau ke kiri itu negatif, ke kanan positif. Ke atas positif, ke bawah negatif. Contoh soal. Ya. Perhatikan gambar berikut. Tentukan koordinat tempat-tempat di atas dengan titik acuan yang diberikan. Misalnya, yang pertama, nanti silakan untuk yang lain dilanjutkan. Gedung Balai Kota. Gedung Balai Kota itu pada koordinat 0,0. Kampus berarti dari Balai Kota itu bergerak ke kanan 5 langkah, kemudian ke atas 4 langkah. Maka kalau dilihat dari apotek, maka Balai Kota itu adalah ke kiri 4 langkah, ke atas 3 langkah. Kampus kalau dilihat dari apotek, ke kanan 1 langkah, ke atas 7 langkah. Oke, seperti itu dan seterusnya. C, posisi garis terhadap garis sumbu. Gambar 27, denah jalan di suatu kota. A, posisi garis sejajar. B, posisi garis tegak lurus. Yang C, posisi garis berpotongan. Posisi garis sejajar. 2 garis yang sejajar tidak akan saling berpotongan. Garis K dan garis L sejajar dengan sumbu X. Garis M dan garis N sejajar dengan sumbu Y. Kalian perhatikan, garis K dan garis L itu garis yang sejajar dengan sumbu X. Adapun garis M dan garis N sejajar dengan sumbu Y. Posisi garis tegak lurus. 2 garis yang saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Pada gambar 2.8, L tegak lurus dengan sumbu Y. Garis M dan garis N tegak lurus dengan sumbu X. Posisi garis berpotongan. Garis K dan garis L memotong sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan, garis K juga garis L.
Contoh, silakan nanti dikerjakan setelah PPT ini kami share di grup matematika kelas 8. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan untuk materi koordinat kartesius. Silakan untuk dipelajari di buku kalian, yaitu buku matematika semester 1 kelas 8. Bab 2, saya ulangi, bab 2 koordinat kartesius. Dengan waktu dekat, setelah materi pola bilangan selesai, kami perkirakan minggu ini selesai, maka nanti kami lanjutkan ke materi bab 2, yaitu koordinat kartesius. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.